Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Alvin Iksan dengan NIM C24012111050. Gimana nih kabar teman-teman? Oke, kita kembali lagi di video micro teaching mengenai biologi perikanan nih. Nah, teman-teman jangan lupa disimak ya pada video micro teaching kali ini. Dadah. Pada praktikum biologi perikanan kali ini kita akan membahas mengenai diameter telur. Nah, sebelum masuk ke langkah-langkah pengerjaannya, kita harus tahu nih apa sih diameter telur itu. Nah, diameter telur sendiri adalah garis tengah atau ukuran panjang dari suatu telur dengan mikrometer yang berskala yang sudah ditera. Nah, dari penjelasan itu kita dapat menentukan dari mulai tipe pemijahan si ikan, terus ukuran matang gonatnya, tingkat kematangan gonatnya. Nah, setelah kita mengetahui penjelasan mengenai diameter telur, maka kita akan lanjut ke tahap praktikumnya. Nah, pada tahap praktikum biologi perikanan kali ini kita menggunakan untuk pengukuran diameter telur, kita menggunakan teknik gravimetri. Nah, pertama itu adalah kita menyiapkan sampel telur. Nah, sampel telur yang sudah kita burai di minggu kemarin. Nah, kita sudah siapkan sampel telurnya. Lalu kita kan itu sampel telurnya masih di botol jar. Nah, kita masukkan ke cawan petri. Nah, di cawan petri itu kita burai lagi, kita pilih mana yang sampel yang bagus, mana yang tidak. Nah, setelah lalu kita tambahkan sedikit aquades agar mempermudah nanti pemindahan dari cawan petri ke preparat. Nah, setelah kita menuangkan sampel telur ke cawan petri, lalu kita ambil sampel telur menggunakan pipet. Nah, lalu kita ambil sampel telurnya menggunakan pipet, lalu kita taruh di preparat. Nah, kan? Nah, setelah kita taruh di preparat, kita tutup nih menggunakan cover glass. Nah, setelah kita setelah kita menutup menggunakan cover glass, lalu kita taruh di mikroskop. Nah, di mikroskop ini kita sudah disediakan alat ukurnya. Jadi di lensanya itu sudah terdapat seperti meteran gitu. Jadi ada skala 1 sampai berapa gitu, 1 sampai sekian mikrometer. Nah, lalu kita hitung deh ukuran telurnya. Jadi yang kita ukur ukuran telur itu hanya sampel telur yang bagus. Nah, kalau sampel telur yang bagus itu dia bulat sempurna, tidak ada kayak pecah-pecah atau bercak-bercak gitu. Nah, seperti itu. Nah, kita hitung sebanyak 50 sampel telur. Nah, setelah kita hitung satu persatu nih ukuran dari diameter telurnya, kita catat nih di lembaran kerja sebanyak 50 sampel telur. Nah, setelah itu baru deh kita masukin ke sheet data. Nah, setelah itu saya juga akan menjelasin nih tipe pemijahan dari si ikan sendiri. Nah, ikan tersebut ikan sendiri mempunyai 2 tipe pemijahan, yaitu ada parsial dan total. Nah, tipe pemijahan parsial itu adalah dia biasanya ikan itu memijah 2 kali. Jadi misalnya di bulan Maret dia akan mengeluarkan sebagian telurnya, dan sebagian lagi dia akan simpan untuk dikeluarkan pada bulan berikutnya, seperti itu. Nah, untuk tipe pemijahan total itu adalah dia pada saat memijah itu mengeluarkan seluruh telur yang ada. Nah, biasanya diameter telur itu hanya bisa dilakukan pada ikan dengan TKG 3 dan 4. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, selain itu dari diameter telur ini kita dapat melihat proses atau kebiasaan pemijahan ikan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Nah, sebagai contoh ikan lemuru itu tuh biasanya bermigrasi ke dekat pantai untuk mengadakan pemijahan. Nah, karena salinitas yang rendah berpengaruh terhadap maturitas si gonat tersebut. Nah, selain itu diameter telur itu dipengaruhi angin muson juga signifikan terhadap kebiasaan pemijahan. Jadi diameter telur ini sangat bermanfaat untuk kita meneliti dari tipe pemijahan ikan, tingkat kematangan gonatnya, dan mengenai populasi si ikan tersebut. Nah, semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Semoga dapat
menambah wawasan dan insight baru bagi teman-teman yang menonton. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Fiksa dari kelompok 4 dengan NIM C240121150 dengan asprak meja Bang Adi. Terima kasih dan sampai jumpa di video micro teaching selanjutnya. Dadah.